Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman dan juga Bu Sarah karena telah menyempatkan diri untuk menonton video kami pada sore hari ini. Di saat ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai taksonomi dalam pembelajaran. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, dengan saya sendiri, Anabella Dwi Lorenza Someru, dengan NIM akhir 066. Ada Natasha Kairunisa juga, dengan NIM akhir 068. Dan ada Ninyaman Mutiara Dewi, dengan NIM akhir 080. Kita akan langsung masuk ke dalam materi kita pada sore hari ini. Oke, jadi apa itu taksonomi Bloom dalam pendidikan? Jadi, pendidikan itu tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan saja, tetapi juga mencakup pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik. Nah, taksonomi yang digunakan sebagai kerangka yang membantu mengelompokkan tujuan pembelajaran secara sistematis dan disusun secara bertingkat atau hierarkis, sehingga proses belajar itu menjadi lebih efektif dan terukur. Nah, di sini bisa kita lihat taksonomi Bloom ini dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 sebagai kerangka untuk mengklasifikasikan tujuan pendidikan. Nah, taksonomi ini membantu pendidik dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis. Nah, dengan adanya taksonomi Bloom ini, guru dapat menentukan tingkat kemampuan yang ingin dicapai oleh siswa secara lebih terarah. Nah, di sini ada 3 ranah taksonomi. Yang pertama yaitu ranah kognitif atau kemampuan berpikir. Yang kedua ada ranah afektif, yaitu sikap dan nilai. Dan yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu keterampilan fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ninyoman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke ranah kognitif. Jadi, ranah kognitif itu merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan intelektual. Setiap tingkatan menunjukkan peningkatan kompleksitas berpikir. Yang pertama, itu ada mengingat atau remember. Jadi, mengingat itu adalah mengambil kembali informasi atau pengetahuan yang pernah dipelajari sebelumnya. Contoh seperti menyebutkan, menghafal, mengidentifikasi. Yang kedua, memahami, yaitu menangkap makna dari informasi yang disampaikan, dapat menjelaskan dengan kata-kata sendiri dan memberi contoh. Misalnya, seperti menjelaskan, meringkas, dan menafsirkan. Yang ketiga, yaitu menerapkan menggunakan pengetahuan atau konsep yang telah dipahami dalam situasi baru atau nyata. Contohnya seperti menjalankan prosedur, menggunakan rumus, dan menerapkan konsep dalam soal. Yang keempat itu ada menganalisis, yaitu memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk memahami hubungan antar bagian dan struktur keseluruhan. Contohnya seperti membandingkan, menghubungkan, dan mencari pola. Yang kelima yaitu mengevaluasi, yaitu memberi penilaian atau keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Siswa mampu menilai kebenaran, kualitas, atau efektivitas suatu informasi atau solusi. Contohnya seperti menilai argumen, memutuskan pilihan terbaik, dan memberi kritik. Yang terakhir adalah mencipta, menghasilkan ide, gagasan, atau produk baru yang orisinil. Siswa mampu menggabungkan berbagai informasi untuk menciptakan solusi atau karya baru. Contohnya seperti membuat desain, menulis karya, dan merancang program. Next. Lanjutnya ada pada ranah afektif. Jadi, ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan siswa terhadap suatu pembelajaran.
Nah, perlu diingat juga, pendidikan itu tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian siswa agar menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi lingkungan. Nah, pada ranah afektif ini terdapat beberapa tingkatan juga. Yang pertama itu adalah menerima, yaitu mau memperhatikan dan bersedia menerima rangsangan atau informasi. Contohnya seperti mendengarkan penjelasan guru dengan baik dan tidak menolak informasi baru. Yang kedua, menanggapi, aktif berpartisipasi dan merespon terhadap suatu nilai atau kegiatan. Contohnya seperti bertanya, menjawab, berdiskusi, atau mengikuti kegiatan yang antusias. Yang ketiga yaitu menghargai, memberi nilai atau penghargaan terhadap sesuatu dan mulai menganggapnya penting. Contohnya seperti menganggap pentingnya kerja keras atau menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mengorganisasi, yaitu menggabungkan berbagai nilai, menyusun prioritas, dan menyelaraskan. Contohnya seperti memilih nilai yang paling penting bagi diri sendiri dan menjadikannya pedoman dalam bertindak. Terakhir yaitu mengamalkan, menjadikan nilai sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari secara konsisten. Contohnya menerapkan sikap jujur, disiplin, dan peduli dalam setiap tindakan sehari-hari. Jadi, ranah afektif ini juga berperan penting dalam membentuk sikap positif, nilai luhur, dan karakter yang akan membimbing siswa dalam kehidupan sehari-hari. Next. Oke. Selanjutnya ada pada ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini berhubungan dengan keterampilan fisik dan kemampuan motorik. Ranah ini sering diterapkan dalam kegiatan praktik seperti olahraga, seni, maupun kegiatan laboratorium yang membutuhkan keterampilan langsung. Nah, pada ranah ini juga terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan persepsi. Pada tingkatan ini, kita dapat mengenali dan memilih rangsangan yang diperlukan untuk melakukan gerakan. Contohnya, memperhatikan cara memegang alat laboratorium dengan benar. Yang kedua, kesiapan, yaitu menyiapkan diri baik secara fisik maupun mental sebelum melakukan aktivitas. Contohnya seperti pemanasan sebelum olahraga. Ketiga, yaitu meniru. Menirukan gerakan yang dicontohkan oleh orang lain, seperti meniru gerakan pencak silat yang diajarkan oleh guru. Yang keempat, yang keempat yaitu membiaskan. Sorry, membiasakan, yaitu melakukan gerakan secara rutin hingga menjadi kebiasaan dan semakin lancar. Contohnya seperti berlatih dribbling bola hingga dapat dilakukan tanpa kesalahan. Kelima, yaitu mahir. Melakukan gerakan yang tepat, cepat, dan efisien secara konsisten. Contohnya, mampu melakukan servis tenis dengan akurat dan konsisten. Keenam, adaptasi, yaitu menyesuaikan keterampilan gerak dengan situasi baru atau kondisi yang berubah. Contoh, menyesuaikan teknik bermain bola saat kondisi lapangan berbeda. Nah, terakhir, ada orisinilitas, yaitu menciptakan pola gerak baru yang sesuai dengan situasi atau kebutuhan. Contohnya seperti menciptakan koreografi tari sendiri. Next. Nah, sini kita memasuki revisi taksonomi. Jadi, pada tahun 2001, taksonomi Bloom itu direvisi oleh Anderson dan Cardwell. Perubahan utama terletak pada penggunaan kata kerja operasional seperti mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Selain itu, tingkat tertinggi dalam taksonomi ini adalah mencipta, yang menekankan kemampuan berpikir kreatif siswa. Taksonomi yang populer di dunia pendidikan. Taksonomi Cradwell. Taksonomi Cradwell berfokus pada ranah afektif, yaitu sikap, nilai, dan karakter siswa. Taksonomi ini menjelaskan proses seseorang menerima, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai dalam kehidupannya.
Lalu ada taksonomi Simpson. Simpson berfokus pada ranah psikomotorik atau keterampilan fisik. Taksonomi ini menggambarkan perkembangan, kemampuan, dan meniru gerakan hingga mampu melakukan keterampilan yang kompleks dan menciptakan gerakan baru. Selain itu, ada juga taksonomi lainnya seperti taksonomi Solo dan taksonomi Fink yang akan dibahas pada slide berikutnya. Taksonomi yang populer di bidang pendidikan. Yang pertama ada taksonomi Solo. Taksonomi Solo sendiri dikembangkan untuk mengukur seberapa baik pemahaman siswa terhadap suatu materi. Taksonomi ini tidak hanya melihat banyaknya informasi yang dihafal, tetapi juga bagaimana siswa dapat memahami dan menghubungkan informasi tersebut. Tingkatannya dimulai dari belum memahami materi hingga mampu mengaitkan dengan pengetahuan dalam berbagai situasi. Jadi, fokus utama taksonomi Solo adalah kedalaman pemahaman siswa. Lalu ada taksonomi yang lainnya, yaitu taksonomi Fink. Taksonomi Fink merupakan taksonomi yang menekankan pembelajaran yang bermakna. Berbeda dengan taksonomi yang lain, bersifat bertingkat. Taksonomi Fink terdiri dari beberapa dimensi yang saling berhubungan, seperti pengetahuan dasar, penerapan, integrasi, nilai kemanusiaan, kepedulian, dan belajar untuk terus berkembang selama masa hidupnya. Taksonomi ini juga penting karena tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir, tetapi juga sifat dan karakter siswa tersebut. Penerapan taksonomi dalam sehari-hari. Yang pertama, taksonomi Bloom digunakan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk membantu menentukan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, digunakan dalam pembuatan evaluasi soal LOTS dan juga HOTS. Dan yang terakhir, materi disusun bertahap dari yang sederhana hingga yang kompleks. Oke, kesimpulan pada materi hari ini adalah taksonomi dalam pembelajaran merupakan alat klasifikasi tujuan pendidikan yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan menggunakan taksonomi, proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur, terarah, dan mampu mengembangkan kemampuan siswa secara menyeluruh. Oleh karena itu, pemahaman terhadap taksonomi sangat penting bagi pendidik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.